Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang cukup terkenal dan cukup gila yang sebagian besarnya terjadi di Jerman. Jadi kasus ini dimulai pada tahun 1993 di Jerman, tepatnya di kota Idar Oberstein, ketika salah seorang tetangga pergi untuk memeriksa salah satu temannya yang bernama Lieslot yang berusia 62 tahun, karena dia memang sudah lama tidak mendengar kabarnya. Tapi pada saat dia mengetuk pintu, dia tidak mendapatkan jawaban dan terlihat tidak ada aktivitas di rumah itu. Jadi si tetangga ini melapor ke polisi dan setelah polisi tiba, mereka ternyata menemukan Lieslot telah meninggal dunia dengan kawat di lehernya, di mana kawat tersebut biasa dia gunakan untuk merangkai bunga. Sementara pihak kepolisian cukup kesulitan untuk menyelidiki kasus ini meskipun mereka sudah meminta keterangan dari para tetangga ataupun teman-teman korban. Tapi mereka tetap tidak mendapatkan petunjuk apapun mengenai si pelaku. Dan karena rekening banknya habis terkuras, jadi polisi menduga kalau kasus ini adalah kasus perampokan. Selain itu, tim penyidik juga sebenarnya menemukan bukti DNA dari cangkir teh yang ada di TKP. Tapi sayangnya setelah diperiksa lebih jauh, tidak ditemukan kecocokan dengan DNA tersebut. 8 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Maret, seorang pria yang berusia 61 tahun ditemukan meninggal di dapurnya di Jerman. Dan karena pria ini meninggal dengan cara yang sama dengan korban sebelumnya, bahkan bukti DNA yang sama, jadi pihak kepolisian berpikir mungkin mereka sedang berhadapan dengan serial killer. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2001, DNA yang diduga milik si pelaku kembali muncul di jarum suntik heroin yang sebenarnya sudah dibuang. Tapi kemudian seorang anak yang berusia 7 tahun menyerahkan jarum suntik tersebut setelah dia tanpa sengaja menginjaknya di taman bermain. DNA tersebut kemudian diperiksa dan ternyata memang cocok dengan 2 DNA sebelumnya. Hanya saja tim penyidik tidak menemukan kecocokan dalam database mereka. 2 minggu kemudian, pihak kepolisian kembali menemukan bukti DNA yang sama dengan kasus sebelumnya. DNA tersebut tepatnya ditemukan pada sebuah kue yang ditinggalkan di karavan yang sebelumnya telah dirampok. Dan untuk yang kedua kalinya, pihak kepolisian hanya menemukan bukti DNA tanpa adanya korban. Pada tahun 2003, pihak kepolisian kembali menemukan DNA yang sama dan polisi juga berhasil mengidentifikasi DNA tersebut yang ternyata DNA seorang wanita yang diperkirakan berasal dari Eropa Timur. Tapi sayangnya, polisi tidak menemukan petunjuk apapun mengenai wanita itu. Lalu pada tahun 2004 si pelaku kembali melakukan aksinya. Kali ini dia merampok seorang pedagang batu permata Vietnam, tapi sayangnya polisi tidak berhasil menangkapnya dan mereka hanya menemukan bukti DNA yang sama. Kemudian pada bulan Mei tahun 2005, seorang pria mencoba menembak saudaranya sendiri dengan menggunakan pistol kaliber, tapi untungnya hal itu tidak berhasil dia lakukan. Sementara pihak kepolisian menahan mereka berdua lalu memeriksa senjata tersebut dan benar saja mereka kembali menemukan DNA yang sama dari salah satu peluru tersebut. Jadi polisi mulai berpikir kalau mereka mungkin mengenal wanita itu. Tapi selama penyelidikan berlangsung, mereka benar-benar tidak mengatakan apapun. Pada tahun 2006, sebuah perusahaan di Jerman, atau lebih tepatnya karyawan perusahaan menelpon polisi setelah mereka melihat seorang pria memecahkan kaca dengan menggunakan batu dan mencoba membobol perusahaan itu. Lalu setelah polisi tiba, mereka mengambil batu yang sebelumnya dilempar dan mereka kembali menemukan DNA wanita yang sama seperti sebelumnya. Tapi ini sangat aneh karena para saksi mengungkapkan kalau yang mereka lihat adalah laki-laki. Sebenarnya DNA wanita itu telah ditemukan di 40 TKP di negara Austria, Jerman, dan Prancis. Tapi sayangnya dia tidak pernah tertangkap kamera pengawas dan tidak pernah ada saksi mata yang melihatnya hingga akhirnya dia diberi julukan wanita tanpa wajah. Kasus ini sebenarnya tidak berhenti sampai di situ saja. Pada tahun 2007, seorang polisi wanita yang bernama Michelle yang berusia 22 tahun sedang menikmati makan siangnya bersama dengan rekannya di dalam mobil patroli. Lalu tiba-tiba ada 2 orang masuk ke dalam mobil melalui pintu belakang dan menembak Michelle hingga dia meninggal di tempat. Sementara rekannya berhasil selamat setelah mengalami koma selama beberapa waktu. Tim penyidik kemudian mendapatkan keterangan dari saksi di mana dia melihat laki-laki menggunakan kemeja putih melarikan diri dari tempat kejadian. Jadi tim penyidik berpikir kalau hal itu mungkin dilakukan oleh salah satu geng yang juga sedang ditangani Michelle. Tapi entah bagaimana, pada saat TKP diperiksa,
tim penyidik justru menemukan DNA wanita tanpa wajah ada di dalam mobil patroli Michelle. Dan ini benar-benar sangat aneh, mengingat keterangan yang diberikan saksi sebelumnya bahwa yang dia lihat adalah laki-laki. Tapi kemudian tim penyidik berpikir kalau laki-laki itu adalah kaki tangan dari wanita tanpa wajah, dan disinilah wanita itu mendapatkan namanya sebagai Phantom of Heilbronn. Pihak kepolisian tentu saja sangat kesulitan untuk mencari wanita ini, bahkan mereka menawarkan hadiah sebesar 300.000 euro atau sekitar 4,8 miliar rupiah bagi siapapun yang dapat memberikan informasi mengenai wanita tersebut. Sebenarnya dalam penyelidikan ini, tim penyidik memikirkan berbagai kemungkinan profil si pelaku, mulai dari pecandu, serial killer, bahkan seorang tunawisma yang memang membutuhkan uang, mengingat DNA wanita itu juga ditemukan di TKP perampokan. Tapi kemudian mereka mulai berpikir kalau mungkin ada penjahat lain yang sengaja menyebarkan DNA wanita itu di sana. Tapi kembali lagi, pihak berwenang benar-benar tidak memiliki informasi yang pasti tentang si pelaku, meskipun ada begitu banyak kasus yang telah terlibat dengannya. Lalu setelah melakukan penyelidikan selama 16 tahun, pihak kepolisian kemudian mulai curiga saat mereka melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang meninggal dalam kebakaran, di mana pada saat mereka mengidentifikasi korban, mereka justru menemukan DNA wanita tanpa wajah ada di sana. Padahal menurut informasi yang didapatkan pihak berwenang, korban kebakaran itu adalah laki-laki. Dan karena keanehan ini, mereka kembali memeriksa korban, di mana mereka mungkin menggunakan cotton bud yang berbeda, tapi mereka gagal menemukan DNA wanita itu. Dan disinilah terungkap kalau DNA yang selama ini mereka temukan dari semua TKP tidak lain adalah milik wanita yang bekerja di sebuah pabrik swab di Bavaria, di mana ada banyak wanita Eropa Timur yang bekerja di sana, dan ini sesuai dengan profil serial killer berdasarkan DNA yang mereka temukan. Jadi akhirnya, misteri Phantom of Heilbronn berhasil dipecahkan dan itu memang diakibatkan penyeka kapas atau cotton bud yang tidak steril. Pihak berwenang tentu saja cukup malu untuk mengungkapkan kepada publik mengenai kelalaian mereka, mengingat mereka telah menghabiskan banyak uang, waktu selama bertahun-tahun melacak wanita ini untuk mencari tahu motifnya hingga begitu banyak teori yang muncul. Sementara kasus kematian sebelumnya yang selama ini diasumsikan sebagai korban dari wanita tanpa wajah tidak berhasil dipecahkan, bahkan tim penyidik tidak memiliki tersangka lain karena selama ini mereka hanya fokus pada wanita tanpa wajah. Dan begitu juga dengan kasus Michelle yang sebelumnya juga akhirnya ditutup karena mereka memang tidak memiliki petunjuk lainnya. Dan setelah kejadian ini, mereka lalu mulai melakukan pemeriksaan rutin di pabrik kapas untuk memastikan kapas tidak terkontaminasi atau tetap steril. Pihak berwenang juga menjadikan kejadian ini sebagai peringatan untuk tidak pernah mendasarkan penyelidikan hanya pada bukti DNA saja. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Aku harap kalian menyukainya dan kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.